Ya, alhamdulillah. Jadi janji Allah gitu ya. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang mudarat bagi kita, Allah akan menggantinya dengan yang lebih indah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan mubarakan insyaallah bisalamin aminin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Aduh, Kang Ogi, gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya? Ya. Keluarga sehat? Insyaallah. Insyaallah. Kang Ogi juga yang penting sehat juga ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini keren nih, saya juga Kang Ogi nih lagi sedang pakai masker dan maskernya ini nyaman nih untuk dipakai oleh teman-teman yang lainnya karena kita ini langsung dari sahabat hijrah nih. Hijrah, Masya Allah. Baik. Tapi lebih jelas sendiri artinya kita biar ngomong enak ya Kang Ogi. Bismillah. Baik. Kang Ogi sendiri punya Instagram? Kebetulan ada. Ustaz. Ada ya, Instagramnya apa namanya Kang Ogi? Basara _muslim_wear. Masya Allah, ada di sini ya kelihatannya? Ada. Insya Allah, nanti di-share ya. Insya Allah. Santai Kang Ogi, kita biar artinya santai. Mudah-mudahan ibaratkan teman-teman semuanya, teman-teman tadi bersama, sahabat hijrah, kemudian yang lainnya juga yang ada di rumah, apalagi kaum muslim dan muslimat yang ada di seluruh dunia ini bisa menyimak. Ya. Karena kenapa? Kita akan ngobrol salah satu inspirasi yaitu lebih kepada pengalaman Kang Ogi sendiri, kemudian nanti aktif di komunitas dan yang lainnya. Baik, Kang Ogi, saya agak kepo nih. Kang Ogi sendiri kegiatan sekarang apa? Sekarang ini saya kegiatan mungkin sehari-hari paling berjualan, Ustaz, berjualan di kios itu. Jualan apa nih biar teman-teman tahu nih? Kalau berjualan itu kopi paling rokok gitu. Selebihnya saya online, jualan di online kayak gitu. Nah sekarang pas momennya gitu. Sekarang lagi momennya rame sepeda gitu ya. Saya juga lagi mencoba untuk buka bengkel kecil-kecilan gitu. Bengkel sepeda ya? Kecil-kecil ya? Kecil-kecilan. Berarti bisa renovasi juga? Insya Allah bisa repaint kayak cat gitu bisa. Wah keren nih untuk teman-teman tuh, enak nih bagi kaum sepedanya. Artinya kenapa? Karena posisinya untuk teman-teman juga bahwasannya kan sekarang lagi ramai sepeda nih. Biar artinya untuk kesehatan juga bisa nanti dikunjungi di bengkelnya Kang Ogi ya. Tempatnya di mana di Kang Ogi? Jalan mana? Tempatnya itu Jalan Jenderal Ahmad Yani di seberang BCA Ahmad Yani. Masya Allah. Siap ya, nanti dilihatin foto-fotonya ya. Insyaallah. Ada hasil nanti akan dilihat sama teman-teman. Baik. Kang Ogi sendiri, Kang Ogi, saya agak kepo nih, boleh cerita sedikit atau mungkin lebih banyak juga nggak apa-apa biar menjadi inspirasi untuk teman-teman Kang Ogi. Kang Ogi sendiri yang saya perhatikan di sini adalah perjalanan hijrah yang begitu menarik dari Kang Ogi. Bukan hanya menarik tetapi menjadi inspirasi. Boleh nih diceritakan gimana pengalaman hijrah Kang Ogi? Kalau sebetulnya mungkin bukan hijrah mungkin ya, taubatnya mungkin Ustaz ya. Ya cerita dari pertama mungkin Ustaz. Iya, boleh, bebas aja, santai aja. Ya dulu kan ya saya alhamdulillah terlahir dari keluarga Islam mungkin. Keluarga muslim turunan mungkin ya disebutnya. Tapi qadarullah ketika saya beranjak balik gitu ya, beranjak dewasa gitu, saya masuk ke dunia yang nggak, istilahnya nggak diridhoi sama Allah mungkin ya. Main-main kayak ya istilahnya minuman khamar gitu ya. Nongkrong sama temen gitu ya. Itu udah jadi kebiasaan sehari-hari kalau dulu ya. Nah, pertama saya mengenal Islam itu saya dikenalin sama temen gitu ya. Waktu kuliah temen ngajakin, ya kita kajian, tapi dulu teh nggak, hati teh belum tergerak gitu Ustaz. Masih naon sih kajian gitu ya. Kayak mungkin di pikiran teh naon sih dah kebanyakan teh kan dulu mah kebanyakan teh
orang-orang tua gitu yang kajian teh. Yang aktif di kajian itu ya. Anak muda masih jarang mungkin ya. Nah, saya masih aja itu dulu paling keseharian itu nongkrong, kalau enggak biasa mungkin kalau bobotoh nonton Persib gitu, nonton Persib. Sampai dulu itu keluar kota, anak ditinggalin gitu ya, istri ditinggalin kemana-mana berapa hari, cuman buat nonton Persib aja gitu, ke Jogja, ke Semarang, ke Sidoarjo gitu. Nah, pertama saya pertentangan hati gitu ya. Pertama kali itu pas mau lahir anak ketiga. Anak ketiga. Berarti proses pertama hijrah ini mulai dari anak ketiga ya? Anak ketiga. Gimana nih ceritanya? Itu saya baru pulang dari Jakarta itu. Dulu itu saya pas pulang nonton Persib, pas final, pulang dari Jakarta. Nah, saya pas saya mau tidur, istri ngobrol gitu ya. Saya hamil lagi gitu ya. Nah, di situ saya mulai, aduh, ini mah harus apa sih? Udah hati teh udah perang aja gitu ya, di dalam hati teh. Gimana gini ya? Mau harus benar ini mah gitu ya. Harus benar hidup teh. Saya mau punya anak 3 gitu ya. Nah, di situ mulai mengurangi lah, nongkrong, mulai mengurangi. Tapi di samping itu pas nongkrong mulai dikurangi itu, teman-teman teh mulai gimana gitu ke saya teh Ustaz. Mulai ngebully atau gimana, tapi ya tekad udah bulat mungkin ya. Tapi tetap dalam ibadah itu masih belum istiqomah gitu ya. Masih banyak bolong-bolong sholat gitu. Nah, pas lahir anak, qadarullah, pas lahir laki-laki lagi. Nah, di sana lebih itu lagi apa? Lebih goncang lagi hati teh. Aduh, laki-laki tiga-tiganya gitu saya. Laki-laki tiga-tiga. Kalau saya dalam hati, kalau misalnya saya masih kayak gini gitu ya, saya takutnya nanti anak ikut jejak bapaknya gitu ya. Jadi senakal-nakalnya manusia juga kan, kalau anaknya ikut jejaknya nggak mau kan. Nah, di situ mulai gimana, saya mulai minta sama Allah, ya Allah, gimana ini saya mau tobat istilahnya gitu ya, mau tobat, tapi mungkin Allah belum nurunin hidayah mungkin ya. Waktu itu belum nurunin hidayah. Saya terus minta. Nah, akhirnya pas anak umur 3 bulan kalau nggak salah, anak umur 3 bulan saya dikasih cobaan sama Allah turunkan penyakit buat saya. Mungkin itu jalan hidayah buat saya. Allah turunkan penyakit yang mengharuskan saya diam di kamar terus selama 4 bulan. Selama 4 bulan saya nggak bisa kemana-mana, di kamar aja terus sampai sakit. Wah, ngerasain gimana itu sendiri aja. Teman-teman yang dulu nongkrong bareng nggak itu, sampai istri kan bilang, ya cenah sekarang pas sakit gini minta tolong sama siapa cenah. Tetap kan minta tolong sama Allah cenah. Teman-teman dulu yang dulu nongkrong bareng cenah kemana, nolongin enggak. Nah, di sana saya mulai mikir, ya benar. Jadi ketika kita kena musibah gitu ya, tetap kita minta tolong sama Allah gitu. Di sana saya mulai, ya Allah, benar. Jadi selama ini teh saya salah mungkin gitu ya. Jadi baru terpikir, aduh, benar saya harus, sampai saya teh gimana caranya mau sholat gitu, sedangkan saya nggak bisa turun dari kasur gitu Ustaz. Masih tidur gitu. Sampai ada nggak bisa bergerak sama sekali ya? Bisa Ustaz, cuman nggak bisa keluar dari kasur gitu, masih harus berbaring gitu. Sampai saya nonton live-nya salah seorang ustad, saya nonton live, saya nanya di situ, Ustad, saya mau sholat, gimana caranya Ustad?
sedangkan saya nggak bisa kemana-mana gitu. Saya nggak bisa turun dari kasur, malahan wudhu pun saya belum bisa gitu. Nah Ustadz itu jawab cina, katanya ya udah cina, dah Islam mah nggak memberatkan umatnya. Jadi kalau misalnya mau sholat ya udah sholat sambil berbaring aja cina. Terus wudhu, kalau nggak bisa wudhu ke kamar mandi udah tayamum aja. Sampai saya diajarin tayamumnya gimana, cara-cara tayamum gitu. Saya mulai di sana praktekin tayamum gitu. Sholat qadarullah itu sholat pertama saya itu sholat asar. Nah di situ saya mulai mencoba untuk istiqomah, ya. mulai mencoba istiqomah. Terus saya meskipun masih ada yang lupa gitu ya, terus saja mencoba. Nah di sana saya mulai tergerak untuk berhenti total semua, sampai minuman kayak gitu saya udah lupain semua. Nongkrong saya udah. Nah pas di puncak-puncak sakit itu saya sampai janji sama Allah, ya Allah, saya janji misalnya kalau misalnya saya meninggalkan lagi kewajiban saya sebagai seorang muslim, saya boleh dihukum kayak gimana aja. Saya jadi istilahnya saya udah tekan kontrak langsung sama Allah. Nah di sana saya mulai mencoba istiqomah, dan alhamdulillah sama saudara saya dikenalin sama salah satu komunitas yang Masya Allah itu ya, komunitas yang kalau buat saya itu keluarga kedua bagi saya Ustaz ya. Saya dikenalkan sama sahabat hijrah tahun 2017 atau 2016 akhir. Saya dikenalin sama saudara saya. Kebetulan saudara saya kan masuk di grup sahabat hijrah, di grup lain masuk. Saya dimasukin di sana, chatting bareng saya di sana sampai akhirnya ketemu dan ya alhamdulillah. Jadi janji Allah gitu ya, ketika kita meninggalkan sesuatu yang mudarat bagi kita, Allah akan menggantinya dengan yang lebih indah gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah teman-teman gitu di sahabat hijrah itu, kalau bagi saya itu keluarga kedua bagi saya. Tempat sharing, tempat curhat, tempat kalau misalnya saya lagi banyak masalah, saya bisa senang gitu ya, bisa ya berdiskusi bareng gitu ya. Jadi cari kesenangan itu bukan hanya nongkrong minum gitu. Jadi diskusi sharing bersama juga alhamdulillah gitu Ustaz, bisa meringankan beban gitu. Alhamdulillah gitu ya, Allah udah kenalin saya sama sahabat-sahabat terbaik gitu ya bagi saya. Masya Allah, ini menginspirasi. Saya merinding nih Kang Ogi. Masya Allah dengernya, aduh ya Allah ya Rabbi. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya.